Detroit, Michigan, dari Motor City menuju kota inovasi dan kebangkitan. Detroit, Michigan, berdiri dari awal sebagai sebuah pos perdagangan penting di tepi sungai Detroit, yang menghubungkan Danau Erie dan Danau Eau Claire. Nama kota ini berasal dari kata Prancis, Detroit, yang berarti selat, mencerminkan posisi strategisnya dalam jalur air Great Lakes. Ketika didirikan oleh Antoine de la Motte Cadillac pada 1701, Detroit adalah sebuah pemukiman kecil, pelabuhan perdagangan bulu dan pos Prancis yang kemudian tumbuh menjadi pusat dinamis bagi arus migrasi dan perdagangan abad ke-19. Seiring datangnya imigran Eropa, terutama Irlandia, Jerman, Polandia, dan Italia, pada pertengahan dan akhir abad ke-19, populasi Detroit berkembang cepat. Kota ini kemudian menjadi pusat distribusi utama setelah selesainya terusan Ohio Erie pada tahun 1832, yang membuka jalur air sampai Mississippi. Infrastruktur seperti pelabuhan tepi Danau Erie, jalur kereta api, dan akses ke bahan mentah menjadikan Detroit pusat manufaktur dan perdagangan, serta magnet bagi pekerja dan pemukim baru yang membentuk mosaik etnis unik. Puncaknya datang pada era otomotif. Ketika Henry Ford memperkenalkan lini perakitan massal dengan model T pada awal 1900-an, mobil menjadi terjangkau bagi orang biasa, dan industri otomotif meledak. General Motors dan Chrysler ikut masuk, membentuk apa yang dikenal sebagai Detroit Three. Kini disebut Motor City, atau Motown. Detroit mendominasi produksi otomotif global. Gelombang Great Migration membawa komunitas Afrika Amerika dari selatan untuk bekerja di pabrik. Mereka membawa budaya dan musik, sehingga lahirlah Motown Records, tempat munculnya legenda seperti Stevie Wonder, Diana Ross, dan Marvin Gaye. Namun di balik gemerlap masa lalu, penurunan mulai terlihat. Deindustrialisasi dan relokasi pabrik ke pinggiran kota atau luar negeri mengikis lapangan kerja manufaktur. Kerusuhan rasial tahun 1967 memicu migrasi massal penduduk kulit putih ke pinggiran, memperparah segregasi dan memperlemah pusat kota. Puluhan tahun kemudian, populasi Detroit menyusut hingga kehilangan sekitar 700.000 jiwa dari tahun 1950-an hingga 2013. Pada tahun tersebut, Detroit menjadi kota besar pertama di Asia menyatakan kebangkrutan, memicu pemotongan layanan publik dan kerentanan infrastruktur secara luas. Meski demikian, sejak pertengahan 2010-an, kota ini perlahan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Wali kota Mike Duggan memimpin kampanye Bleak Removal sejak 2014. Lebih dari 25.000 rumah usang dibongkar dan digantikan dengan perumahan baru dan terjangkau. Seiring renovasi properti bersejarah, pusat kota mulai hidup kembali. Pada tahun 2023 dan 2024 Detroit kembali mencatat pertumbuhan populasi untuk pertama kalinya sejak 1957. Tahun 2024 memperlihatkan peningkatan signifikan, membuat populasi kota mencapai 645.705 jiwa, dan menjadikannya kota kedua terbesar di Michigan setelah Grand Rapids. Salah satu simbol kebangkitan ini adalah transformasi Michigan Central Station. Setelah terbengkalai sejak 1988, gedung ini dibeli oleh Ford Motor Company tahun 2018 dan dipulihkan lengkap, lalu dibuka kembali pada 2024 sebagai pusat teknologi dan mobilitas, dengan konser pembuka yang meriah. Kini stasiun ini menjadi inti distrik inovasi seluas 30 acre, tempat berkumpulnya startup, laboratorium teknologi, ruang publik, dan inkubator inovator global. Area di sekitar stasiun, Corktown, yang dulunya tertua dan paling sepi, kini mengalami transformasi besar. Ford membangun kampus mobilitas senilai ratusan juta dolar di sana, dengan ruang untuk ribuan karyawan dan kolaborator teknologi, fokus pada kendaraan listrik dan otonom. Bekas Book Depository telah diubah menjadi pusat inovasi dengan lebih dari 100 startup yang bekerja pada solusi mobilitas masa depan. Sementara itu, Hudson S. Detroit, pembangunan monumental senilai miliaran dolar di lokasi bekas toko J.L. Hudson, dijadwalkan selesai pada 2025. Dengan tinggi 208 meter, bangunan ini akan menjadi yang tertinggi kedua di Michigan. YM akan berkantor pusat globalnya di sana sebagai tenan utama, menempati beberapa lantai atas dan ruang showroom di bawah.
Langkah ini menandai perpindahan IM dari Renaissance Center setelah hampir 30 tahun, sekaligus memicu rencana untuk merombak Rencen menjadi ruang multifungsi baru. Transformasi fisik Detroit juga meluas ke tata ruang hijau. Joe Louis Greenway, jalur multifungsi sepanjang 27,5 mil, dirancang untuk menghubungkan lebih dari 23 komunitas, dan mendukung mobilitas non-mesin sambil memperbaiki akses sosial dan lingkungan. Greenway mengintegrasikan The Queen Recade, Riverwalk, dan jalur urban lainnya, menjadikan ruang terbuka hijau sebagai elemen penting bagi revitalisasi. Bersamaan dengan revitalisasi fisik, aktivitas budaya dan ekonomi kreatif tumbuh. Book Tower, yang setelah bertahun-tahun terbengkalai direnovasi menjadi ruang campuran apartemen, hotel, restoran, dan bisnis, kini menjadi ikon adaptasi kembali kota ini. Detroit juga menjadi pusat teknologi inklusif. Proyek-proyek seperti Black Tech Saturdays menghubungkan pendiri startup kulit hitam dengan jaringan global di gedung Michigan Central Station. Rasionalisasi ekonomi tidak melulu tentang real estate, melainkan juga investasi di sektor kesehatan dan pendidikan. Henry Ford Health System menjalankan pengembangan besar-besaran di kawasan New Center, termasuk ekspansi fasilitas medis dan kolaborasi riset senilai miliaran dolar untuk memperkuat ekosistem teknologi dan layanan kesehatan. Infrastruktur dan sektor ekonomi berkembang pesat. IM dan investor lainnya berencana merombak gedung-gedung lama agar kembali produktif. Meskipun beberapa rencana kontroversial karena melibatkan dana publik, diskusi ini menunjukkan kesadaran bahwa masa depan Detroit tergantung pada penggunaan cerdas sumber daya kota. Revitalisasi Riverfront juga menjadi magnet baru. Ralph C. Wilson Jr. Centennial Park, taman baru seluas 22 acre, akhirnya dibuka pada 2025, melengkapi Riverwalk yang populer menjadi destinasi utama warga lokal dan wisatawan. Hiburan dan budaya, seperti Detroit Jazz Festival dan Detroit Electronic Music Festival, terus menarik ribuan pengunjung tiap tahun, memperkuat citra kota dengan identitas kreatif yang kuat. Detroit saat ini telah menjadi magnet bagi startup global yang mengembangkan teknologi mobilitas, dengan investasi besar dari Ford dan perusahaan lainnya, serta diminati oleh perusahaan dari berbagai negara. Banyak pengusaha menyebut Detroit sebagai pilihan yang lebih menarik daripada Silicon Valley atau Austin, karena dukungan pemerintah, biaya hidup terjangkau, dan semangat kolaboratif. Tentu, tantangan masih banyak, tingkat kemiskinan tetap 3 kali lipat rata-rata nasional, dan tekanan pada perumahan akibat gentrifikasi mengancam komunitas lama. Namun kebijakan kota, insentif inklusif, dana renovasi, dan partisipasi komunitas lokal telah membuat Detroit kembali menjadi kota yang berkembang dan berpengaruh secara nasional. Menatap masa depan, proyeksi menyebut Detroit bisa mencapai populasi sekitar 675.000 atau lebih jika ekonomi terus terdiversifikasi. Pola pertumbuhan 2 tahun berturut-turut sudah memposisikan Detroit sebagai pemimpin pertumbuhan di negara bagian, dengan kenaikan populasi melebihi kota-kota lain di Michigan. Michigan Central Station kini juga diakui sebagai pusat ekonomi kreatif serta teknologi sosial, mendukung ratusan startup, ribuan siswa terlibat dalam program STEM, dan bisnis kecil lokal mendapat akses fasilitas serta pelatihan. Semua ini menjadikan stasiun tersebut bukan sekadar gedung, melainkan simbol era baru. Detroit hari ini bukan hanya Motor City lama. Ia adalah panggung transformasi dari kota industri menjadi kota inovasi, budaya, dan inklusi. Revitalisasi fisik gedung bersejarah, populasi yang kembali tumbuh, startup global, jalur hijau publik, dan lembaga medis serta riset besar menggambarkan kota yang bersinar kembali. Dialog publik seputar penggunaan ruang tetap berlangsung, namun kota terus membuka peluang bagi generasi pendatang, pemuda lokal, dan investor yang ingin menjadi bagian dari kebangkitan Detroit. Dengan populasi yang meningkat, pusat kota yang ramai kembali, dan kombinasi proyek infrastruktur dan kebijakan publik yang berpihak masyarakat, Detroit kini tampak sebagai laboratorium urban abad ke-21. Dari jalur rel ke jalur inovasi, dari buku catatan industri ke teknologi ramah lingkungan, Detroit menulis ulang narasinya. Bukan sebagai kota yang terpuruk, tetapi sebagai kota yang bangkit dan membangun masa depan kolektifnya. Detroit adalah bukti nyata bahwa sebuah kota yang pernah runtuh sebagai simbol kehancuran bisa bangkit menjadi ikon global inovasi dan pemberdayaan.
Kota ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor, pengakuan atas sejarah, dan komitmen terhadap keberlanjutan dan inklusi mampu mengubah masa depan. Bahkan bagi kota yang pernah hampir kehilangan semua harapan.